Saya kasih pilihan. Mau demo project aja atau mau ada UAS teori? Guys. Masih mikir, Bu. Ya, kalau UAS teori kemungkinan ya hanya menghitung evaluasi karena kita setelah UTS kan evaluasi. Atau demo aja. Kalau demo pikir saya kan kalian pasti sudah sampai tahap mulai pre-processing, sudah mengindekskan, sudah melakukan evaluasi. Kalau evaluasinya jadi, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya kasih kalian opsi untuk UASnya nanti pengennya seperti apa nyamannya. Kan kalau project itu pasti ya, jadi kan goalnya STKI ini kalian harus bisa membuatnya setidaknya search engine. Jadi kalian pengen UASnya nanti modelnya gimana? Apakah kita meet, lalu ataukah atau kalian upload video di YouTube, lalu saya cek YouTube-nya aja. Yang jelas karena ini project, yang jelas tugasnya kelompok, pasti kelompok, bukan individu gitu. Gimana? Guys, kalian kok so silence? Mending meet aja, Bu. Sekarang. Meet aja? Iya sih, Bu. Ketika UAS, meet aja. Oh ya wes, terserah, saya ngikut aja. Kemarin itu kan kalian sudah melakukan pre-processing. Yang tugas saya yang awal itu setelah saya jelasin pre-processing, sudah saya minta kalian untuk membetulkan. Nah, berarti kalian hasil dari pre-processing itu kan sudah berupa kata-kata, ya toh? Itu diindekskan, dimasukkan, dihitung TF-nya, lalu IDF-nya, lalu kalian bisa menggunakan vector space model yang kemarin sudah saya jelaskan itu untuk melakukan hasil pencarian, mencari hasil query. Untuk datanya saya bebaskan kalian, apakah data dummy, maksudnya itu kalian bikin data sendiri berupa paragraf, tidak harus dokumen, jadi datanya apapun atau hanya sebuah kalimat, yang penting dia ada mewakili dianggap sebagai dokumen atau data. Jadi misalnya kalian satu atau dua kalimat itu dianggap sebagai dokumen, itu nggak masalah. Jadi seperti ketika saya kasih kalian kemarin itu UTS, itu kan sebenarnya hanya data dummy ya. Jadi maksudnya data ngawur gitu ya. Tapi kan bisa dijadikan itu beberapa dokumen. Intinya adalah kalian sudah bisa membuat search engine walaupun masih sederhana gitu. Gimana? Oke nggak? Maksudnya sudah clear untuk tugasnya? Masih bingung. Masih bingung? Saya sendiri masih bingung. Yang lainnya gimana? Maksud saya tahu nggak tugasnya? Kalian membuat search engine. Kan kalian kan kemarin waktu UTS sudah melakukan, sebenarnya kalian sudah melakukan search engine kan? Kalian sudah membuat peringatan. Jadi kalau misalnya query yang dimasukkan ini, maka munculnya adalah ini dokumen ini urutannya. Nah, itu codingan. Jadi kalian jadikan project gitu. Ya caranya ya seperti itu. Tinggal kalian mengimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman, terserah mau pakai apa sesuai yang kalian kuasai gitu. Gimana? Paham atau tidak? Sejauh ini paham. Oke, jadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, minggu depan itu sudah minggu tenang kan? Saya masih ada utang 1, ini sebenarnya saya bingung mau tak kasih apa. Mau tak bonusin, kayaknya kok ya bonusin gitu ya. Untuk yang minggu ke-15, nanti kalian ini aja.
apa, kasih lihat progres saja. Jadi kalian sudah sampai mana mengerjakannya, yang jelas kan sampai preprocessing pasti sudah selesai kan kalian, karena itu sudah tugas saya beberapa abad yang lalu. So, setidaknya kalian sudah bisa menghitung TF-IDF dari term yang sudah kalian hasilkan di preprocessing itu. Gimana? Oke. Baik, Bu. Nah, untuk progresnya saya minta di YouTube aja ya, guys. Jadi kalian lebih fleksibel. Untuk minggu tenang, jadi saya kasih waktu antara Jumat sampai Rabu minggu depan. Terserah mau kalian kerjakan hari apa di hari itu, sempat kalian. Jadi kita nggak perlu meet lagi. Kalian hanya perlu upload video, nggak usah di YouTube, terserah lah. Intinya saya bisa melihat progres kalian gitu. Terus untuk yang kemarin saya kasih tugas klasifikasi sama clustering, ada 2 makhluk yang belum mengerjakan. Raka, mana Raka ini? Raka Panangkaran. Iya, Bu. Sama Nurholik. Abdul Holik kok Nurholik. Ada ya Abdul Holik di sini? Ya ada, Bu. Ya, ayo. Tugasnya dikerjakan ya. Pesan saya itu jarang ngasih tugas, saya kasih tugas satu aja nggak dikerjakan ya. Oke, terus kalau gitu, ini saya mau ngapain? Saya mau ngasih kalian wawasan, insight tentang klasifikasi sama clustering. Nah, ini tunggu. Jadi untuk proyeknya ada yang mau ditanyakan dulu? So, minggu depan kalian kasih ke saya progresnya aja, lalu waktu UAS baru kita meet ya tadi mintanya ya, meet untuk hasil project akhirnya. Jadi kita berarti nggak perlu teori ya, cukup dari project itu aja ya. Oke, semua. Bu, maaf, Bu, mau tanya. Iya. Berarti yang UASnya itu melanjutkan tugas waktu pertama kali presentasi program itu. Kalau kalian enggak, gimana? Sorry kepotong, keputus. Iya, Bu. UASnya melanjutkan apa? Program yang pertama kali presentasi yang Python itu loh, Bu. Atau Iya. gimana, Bu? Iya, kalian kalau mau pakai itu boleh. Kalau kalian pengen pakai bahasa yang lain juga boleh. Intinya kalian kan sudah tahu pre-processing sampai menghasilkan term kan dari tugas yang pertama itu. Lalu kalian bisa mengindekskan, maksudnya menghitung, menjadikan ini term frekuensinya berapa. Lalu kalau dihitung IDF-nya berapa. Gitu. Lalu kalian bisa menghitung kalau misalnya ada query A, maka dokumen mana yang muncul menggunakan vector space model kemarin. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oh, sudah terjawab Mbak pertanyaannya ya? Iya, Bu. Oke. Nah, hari ini saya mau memberikan sedikit gambaran tentang klasifikasi sama clustering. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan tugas akhirnya memakai klasifikasi atau clustering dokumen, kalian ada gambaran ya sudahan ya. Jadi untuk search engine ini pasti dari search engine aja ini kalian sudah bisa menjadikan ini sebagai tugas akhir, tergantung nanti datanya kalian mau pakai data apa gitu. Misalnya kalian mau mengkolek data dari skripsinya anak-anak teknik informatika, lalu atau kalian mengkolek data dari KP misalnya seperti itu, data-data KP. Nah, kalau lebih ininya lagi, kalau mau lebih advance-nya lagi, kalian bisa melakukan klasifikasi atau clustering dari data yang sudah kalian kumpulkan. Nah,
Klasifikasi, kalau kalian kan kemarin sudah saya minta untuk merefresh kembali klasifikasi ya. Klasifikasi itu berarti kita akan mengkelas-kelaskan dokumen atau mengelompokkan dokumen di mana di mana kelas-kelasnya itu sudah kita tentukan dulu. Misalnya kita mau mengklasifikasikan sekumpulan data ini, misalnya dari skripnya teknik informatika, mana yang masuk ke AI, mana yang masuk ke jaringan, mana yang masuk ke RPL dari skripsinya anak-anak. Jadi hanya diketahui misalnya judul sama abstrak. Itu diketahui judul sama abstrak aja, dia harus bisa mengklasifikasikan mana yang masuk ke AI, mana yang masuk ke jaringan, mana yang masuk ke RPL. Lalu caranya gimana? Kalau kalian ingat ada yang namanya data training. Data training itu adalah data latih. Misalnya seperti ini. Kalian punya 10 dokumen skripsi mahasiswa, 10 dokumen skripsi mahasiswa. Nah, dari 10 dokumen itu akan dijadikan data training. Jadi, dari 10 dokumen itu kalian harus melatih sistem kalian. Dokumen A, B, C ini adalah kelas AI. Dokumen D, E, F itu adalah kelas RPL. Kelas G, H, I, J masuk kelas RPL, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, baru dia akan bisa menggunakan algoritma tertentu untuk melakukan data testing. Data testing ini diketahui satu data setelah sistem kalian belajar menggunakan data training yang 10 tadi, satu data ini masuk ke AI, masuk ke jaringan, atau masuk ke RPL. Nah, kenapa kok saya buka ini? Karena memang core-nya itu ada di sini. Salah satu caranya menggunakan KNN dengan TF-IDF ini. Ini saya buka lagi karena kita pakai ini ya guys ya. Jadi misalnya di sini ada 3 dokumen. Dokumen training, sekali lagi yang dokumen training itu sudah harus diketahui. Misalnya dokumen 1 ini AI, dokumen 2 dia jaringan misalnya, dokumen 3 misalnya dia RPL. Jadi data training itu dia masuk kelas mana dia harus dikasih label dulu. Dikasih label dulu itu maksudnya dikasih tahu dulu. Oh, si dokumen 1 ini masuk AI, dokumen 2 ini misalnya masuk kelas jaringan, ini masuk kelas RPL gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika data testing, ketika kalian menggunakan query itu kan kata kunci, ya toh. Tapi ketika klasifikasi yang dicari kesamaannya itu adalah dokumen. Jadi ada 10 dokumen, dokumennya itu entah berupa paragraf, entah berupa apa, yang penting itu namanya dokumen ya. Lalu ada satu data. Silakan lakukan klasifikasi data yang baru ini dia masuk ke kelas mana. Berarti kakaknya ini nanti kalau kalian mau melakukan klasifikasi dia adalah dokumen. Nah, dokumennya ini dihitung sama seperti query, caranya sama persis. Jadi di dokumen itu ada kata manajemen enggak, ada kata transaksi enggak, ada kata logistik enggak, ada transfer enggak, kalau ada itu jumlahnya berapa. Lalu dihitung persis sama seperti waktu kalian menghitung TF-IDF itu. Dikali dengan IDF, lalu dicari bobotnya. Cari bobotnya, setelah dicari bobotnya, kita masukkan ke vector space model. Lalu dikuadratkan. Hasilnya, KK ini kan tadi dokumen yang sini ya. Dikali dengan ini, sama seperti dulu coba. Sama seperti waktu kita melakukan pencarian. Nah, dari sini ini kan diketahui mana dari ketiga dokumen ini yang paling dekat dengan si kata kunci kalau di sini. Tapi kalau di case kita klasifikasi, maka mana yang paling dekat dengan dokumen yang dites tadi. Nah, misalnya di sini hasilnya adalah yang paling besar adalah tabel apa ini? Yang paling besar kesamaannya itu adalah dokumen 3. Dokumen 3 itu tadi masuk kelas apa? Dokumen 1 kan tadi AI. Dokumen 2 dia masuk Jarkom. Dokumen 3 dia RPL. Kalau kita menggunakan KNN, menggunakan K sama dengan 1, K sama dengan 1 itu kan berarti satu tetangga terdekat. Dia akan ikut kelas satu tetangga terdekat. Maka dokumen testingnya tadi dia akan masuk ke kelas
RPL. Gitu. Jadi misalnya ada dokumen testing dengan K sama dengan 3. Berarti cari 3 dokumen terdekat atau 3 peringkat teratas tadi, lalu lihat labelnya dari 3 peringkat teratas tadi. Kalau di situ ada 2 AI dan 1 jaringan, maka dia akan masuk ke kelas jaringan. Kalau dia ada misalnya 1 AI, 2 RPL, maka dia akan masuk ke kelas RPL. Jadi ini adalah core-nya, jadi kalian tidak bisa menghitung ini. Kalian harus bisa ya, karena ini untuk klasifikasi kita juga bisa menggunakan cara ini. Nah, sedang si klasifikasi sendiri itu algoritma kan nggak cuma KNN, ada naive Bayes, ada SVM. Nah, itu macam-macam itu bisa kalian implement di sini. Itu kalau kalian mengerjakan itu, kalian berarti sudah mengerjakan skripsi. Jadinya saya nggak minta kalian untuk melakukan klasifikasi gitu ya. Saya minta kalian untuk UASnya ya sampai garis besarnya si information retrieval aja sampai search engine. Nah, bagaimana dengan clustering? Kalau clustering itu, kalian sudah belajar clustering kan kemarin? Ada beberapa yang sudah saya baca, kalian menyebutkan ada K-means, hierarki, ada DB-scan, ya toh. Nah, di mana setiap algoritma itu juga membutuhkan jarak antar data. Di sini kita kan bisa melihat jarak antar data. Nah, kalau clustering itu kan dia mengelompok sendiri. Jadi tidak ada data training, tidak ada data testing. Jadi ada sekumpulan data, misalnya data 1 sampai 20. Silakan mengelompokkan. Gunanya untuk apa? Misalnya kalian menginputkan berita ke dalam sebuah situs berita misalnya. Nah, kalau di situ dia itu maksudnya itu ini ditentukan masuk berita sport. Ini ditentukan masuk berita bisnis, ini masuk berita politik misalnya. Itu bukan clustering. Tapi ketika kita masukkan, lalu dia mengelompok sendiri dengan yang sekiranya itu kelompoknya dia, itu baru namanya clustering. Jadi kalau dia mengelompok sendiri, karena clustering itu namanya unsupervised ya, jadi tidak ada campur tangan kita. Nah, kalau menggunakan K-means misalnya, kita di sini ada misalnya tadi ada berapa? 20 data. 20 data itu kalian sudah mengetahui semuanya itu maksudnya TF-IDF-nya, sudah mengetahui bobotnya, terus dicari, misalnya kalian ingin membentuk 3 grup, carilah 3 dokumen, terserah, ngawur, random. Nah, lalu kalian cari kesamaan setiap dokumen yang lain terhadap ketiga dokumen itu tadi. Lalu dicari sentroidnya, lalu dihitung kembali ya, seperti kalau kalian melakukan K-means. Kalau kalian melakukan klasifikasi menggunakan K-means seperti itu ya. Jadi nanti terus sampai dia iterasinya berhenti, sampai kelompoknya itu tidak berubah. Itu kalau menggunakan clustering. Jadi itu hanya sebagai ini aja, buat wawasan kalian aja. Misalnya nanti kalian ingin melakukan skripsi menggunakan teknik klasifikasi atau clustering gitu. Nah, ini tadi sekali lagi ini yang harus kalian buat, yang harus kalian code untuk kita UAS. Jadi kita balik lagi aja, search engine aja, wis gak usah klasifikasi, gak usah clustering, kita pakai search engine ini aja. Jadi yang dari kalian kan sudah bisa mendapatkan ini, ya toh. Terus tinggal menghitung term frekuensi dari setiap, term frekuensi dari setiap dokumen yang kalian masukkan. Kekurangannya itu di mana sih? STK itu bukan kekurangan sih ya, cuma dia itu tidak susah, karena ini dia menghitung gitu ya, termnya ada berapa. Dia itu tidak susah, cuma lama, karena misalnya dokumen kalian itu panjang, maka semakin banyak token yang dihasilkan. Dokumen 2 misalnya
kata-katanya juga banyak yang berbeda dengan dokumen 1, maka token yang dihasilkan dia akan semakin panjang gitu. Memang kalau mau riset di STKI itu seperti itu ya. Jadi bukan masalah susahnya, cuma kalau sekali running itu lama karena kita ngecek ini tadi dokumen yang ukurannya banyak gitu. Terus apa lagi ya? Sudah itu saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk datanya, untuk menghindari data yang terlalu banyak, kalau runningnya nanti biar nggak lama-lama, kalian bisa pakai data kalian sendiri, data dummy aja. Jadi satu kalimat, misalnya dokumen 1 1 kalimat, dokumen 2 2 kalimat. Tapi kalau bisa nanti dokumennya jangan terlalu sedikit ya. Dokumennya misalnya 6 dokumen, jadi di atas 5 gitu. 6 dokumen dengan setiap dokumen kata-katanya 2-3 kalimat gitu aja misalnya. Jadi nanti runningnya ketika UAS kita nggak perlu lama-lama gitu. Terus, nah tolong sekalian ya nanti ya, misalnya kalian nanti mau menentukan query-nya, misalnya kan dari salah satu dari yang kalian buat itu loh, dokumennya kan kalian buat sendiri misalnya ya, atau kalian mau crawling data dari internet boleh. Caranya crawling ternyata banyak, kalian bisa searching sendiri ya caranya crawling. Misalnya kalian ingin mendapatkan data dari Twitter atau dari Facebook atau dari berita portal berita gitu, ada, kalian cari sendiri, tapi saya tidak mewajibkan. Jadi saya mewajibkan kalian tahu ini aja, cara kerjanya ini, kalian kalau jadikan bentuk program seperti apa. Tadi mau ngomong apa sampai lali. Nah, query-nya tolong sekalian kalian melakukan seperti kalau kita melakukan evaluasi matrik. Jadi misalnya query ABC ini sebenarnya cocok dengan dokumen ini gitu. Nah, nanti baru kita kan bisa melihat misalnya query ini benar paling atas itu dokumen ABC tadi. So, sekali lagi goal-nya adalah kalian bisa melakukan search engine, nilai tambahan ketika kalian bisa melakukan evaluasi, sampai melakukan evaluasi. Oke ya. Evaluasi pakai apa? Precision recall itu aja. Ada pertanyaan? Guys? Ada pertanyaan kah? Nggak ada. Ini saya tadi sudah bilang kita akan meet sebentar ya. Jadi yang penting kalian nggak ada pertanyaan untuk projectnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Jadi untuk hari Jumat, silahkan, bukan untuk hari Jumat, tapi mulai Jumat sampai Rabu, saya kasih kalian kebebasan. Kalian mau ngumpulin kapan untuk progres pembuatan search engine. Sekali lagi untuk projectnya nanti adalah kelompok. Jadi minimal kalian bisa melakukan searching. Lebih bagus lagi kalau kalian sudah bisa melakukan evaluasi gitu ya, evaluasi dari hasil searching kalian. Saya harap juga saya tidak membebani kalian ya. Ini kita masih punya berapa lama ini? 2 minggu, sekitar 2 minggu sebelum UAS. Jadi lumayan panjang waktunya. Silahkan dimaksimalkan. Apakah ada pertanyaan? Gak ada nih? Cukup, Bu. Cukup. Ini ada yang gak hadir ya? Ya sudah, kalau nggak ada. Oke, jadi kalau nggak ada, ini mungkin meet terakhir kita sebelum UAS ya. Jadi saya minta maaf kalau selama 1 semester ini saya ada salah sama kalian, ngajarnya nggak pas atau kurang gimana gitu ya. Mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar juga STKI ya. Saya sudah bilang sama kalian di awal. So,
Kalau kalian ada kendala dalam mengerjakan project, silakan diinfokan di WhatsApp supaya misalnya kalian ternyata kelompok lain juga mengalami kendala yang sama, kita bisa pecahkan bareng-bareng gitu ya. Oke, yang penting kalian happy gitu aja ya belajar STKI. Nanti kita akan ya kalau kalian tertarik dengan STKI, kalian bisa mulai mencicil, maksudnya kalian sudah ada wawasan nanti kira-kira kalau saya skripsinya tentang pembuatan search engine atau mau melakukan klasifikasi atau melakukan deteksi apakah ini spam atau bukan, ini hoax atau bukan, seperti itu ya biasanya kakak kelas kalian itu kalau melakukan skripsinya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya guys. Terima kasih atas kedatangannya hari ini, sepertinya sudah lengkap. Saya absenin aja semua. Kalau nggak ada yang ditanyakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.